Selasa. Seputar info kembali di hadir sela-sela aktivitas Anda bersama saya Betran Hadi Wijaya yang akan memberikan berita-berita terbaru dari perkuliahan minggu ini. Berita investigasi merupakan produk jurnalisme investigasi yang menggunakan kerapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa secara komprehensif dan selalu berupaya mengungkap sesuatu yang dianggap tidak beres atau ganjil, bahkan dianggap merugikan masyarakat. Berita investigasi tidaklah bertujuan menjebloskan seseorang ke dalam penjara, melainkan memicu ke dalam suatu perubahan, mengekspos ketidakadilan, menekan kezaliman, tetapi sekaligus juga memberi pencerahan dan penjelasan atas produk perkara suatu peristiwa kepada masyarakat. Jurnalisme adalah alat pemasok kebutuhan seseorang dalam berkomunikasi, sebagai alat penting bagi manusia dan sebagai jalan bagi manusia bertukar informasi. Jurnalisme investigasi merupakan kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan pendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Tujuan kegiatan jurnalisme investigatif adalah memberi tahu kepada masyarakat adanya pihak-pihak yang telah berbohong dan menutup-nutupi kebenaran. Sifat dan tujuan pelaporan investigasi. Laporan menyedihkan tidak hanya menggunakan hal-hal yang secara operasional tidak sukses, tetapi dapat juga sampai kepada konsep yang keliru, menggunakan kepada masyarakat informasi yang perlu mereka ketahui karena menyangkut kepentingan atau nasib mereka. Dengan mengetahui informasi itu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Laporan penyidikan tidak hanya menggunakan hal-hal yang secara operasional tidak sukses, tetapi dapat juga sampai kepada konsep yang keliru. Laporan penyidikan itu berisiko tinggi karena bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan kontradiksi dan konflik. Untuk menghasilkan laporan seperti ini seringkali harus menggali bahan-bahan informasi yang dirahasiakan, karena itu harus jauh-jauh hari dipikirkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya terhadap subjek laporan, dengan menimbang akibat negatif yang diderita subjek laporan dibandingkan dengan manfaat bagi umum. Penerbitan pers itu sendiri, baik reaksi dari lembaga resmi maupun dari pemasangan iklan dan mempublik pembaca. Untuk menghadapi dilema ini diperlukan kecintaan dan semangat pengabdian kepada kepentingan masyarakat luas. Jenis berita investigasi. Reportase menggunakan investigasi, reportase, investigasi, interpretasi, reportase, investigasi orisinal. Struktur berita investigasi. Menulis investigatif reporting berbeda dengan menulis berita-berita langsung, karena investigatif reporting memerlukan lebih banyak sumber, lebih banyak bahan, lebih banyak fakta. Sebanyak-banyaknya bahan dapat menyebabkan tersesat. Agar tak tersesat, dianjurkan agar mulailah dengan membuat konten serta menuliskan fokus tulisan on limit, berisi
berisi garis besar isi tulisan. Di situ disebutkan pembagian tulisan, yaitu apa saja yang ditulis pada bagian awal, intro atau read, apa pula yang dituang pada tubuh tulisan, body structure, dan akhirnya bagaimana tulisan tersebut diakhiri, ending, penutup. Tidak seperti pada benta piramida terbalik yang geometrik, kaku, strukturalisan berita investigatif yang mirip dengan penulisan featur adalah organik. Ada permula cerita, pertengahan cerita, serta penutup, dan semua bagian erat saling berhubungan. Bagian awal leader, bagian tubuh berita midlines, bagian penutup berita endings. Laporan penulisan berita investigasi, konsep berita, dan kriteria umum. Nilai berita berlaku universal, artinya tidak hanya berlaku untuk surat kabar, teknologi, dan majalah saja, tetapi juga berlaku untuk radio, televisi, film, dan bahkan juga media online, internet secara universal yang pula misalnya berita ditulis dengan menggunakan teknik melaporkan atau report, merujuk kepada pola piramida terbalik integrated piramid, dan mengacu kepada rumus 5W1H. Pola penulisan piramida terbalik dalam teknik pelaporan atau report. Setiap jurnalis, yakni wartawan atau reporter, tidak boleh memasukkan pendapat pribadi dalam berita yang ditulis, dibacakan, atau ditanyakannya. 2. Berita ditulis tangan dengan rumus 5W1H. Berita ditulis dengan menggunakan rumus 5W1H agar berita itu lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar teknis jurnalistik. Artinya berita itu mudah disusun dalam pola yang sudah baku dan mudah serta cepat dipahami isinya oleh pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dalam setiap peristiwa yang dilaporkan harus terdapat 6 unsur dasar, yakni apa, what, apa, how, kapan, when, di mana, where, mengapa, why, dan bagaimana, how. 3. Pedoman penulisan teras berita dalam anatomi berita sebagaimana terlihat dalam gambar sepuncak piramida. Kita menemukan judul headline, kemudian dengan baris tanggal deadline, teras berita, berangkai berita, tubuh, body, dan kaki berita, leg. Menurut teori jurnalistik, judul harus mencerminkan pokok sebagaimana tertuang dalam teras berita. Kegiatan jurnalisme investigasi, pelaksanaan produksi, pra-produksi, pasca produksi, peliputan, investigasi berbeda dengan kegiatan jurnalisme pada umumnya. Kisah-kisah peliputan investigasi juga memiliki perbedaan dengan pola kisah jenis pemberitaan yang lain. Liputan investigasi bukan lain hanya berdasarkan agenda pemberitaan yang terjadwal di ruang redaksi, melainkan peliputannya juga tidak lagi dibatasi oleh tekanan waktu atau tenggat deadline. Wartawan investigasi memaparkan kebenaran yang ditentukan, lalu melaporkan adanya kesalahan, kemudian menyentuh serta mengefek persoalan yang dikemukakan. Wartawan investigasi berusaha mendapatkan data dari kebenaran yang tidak jelas, samar, atau tidak pasti. Topik-topik investigasi dilakukan dengan mengukur moralitas
benar atau salah dengan membuktikan pemihak yang didapat melalui riset, bukan sekedar menolak kesempatan melainkan menyatakan sesuatu yang terjadi sesuai dengan moral. Investigasi berasumsi pada peliputan berbahaya atau reporting. Wartawan berhadapan dengan kesengajaan pihak-pihak yang menolak urusannya diselidiki, dinilai dan dilaporkan kepada pembaca. Karena itu kewaspadaan dalam profesi kewartawanan menjadi tolak ukur keberhasilan investigasi. Peliputan investigasi bukan hanya menyampaikan dugaan adanya persoalan pelanggaran, melainkan juga peliputan yang memproduksi pembuktian konstruktif terhadap persoalan, dan pelaporan peliputan investigasi terkait dengan upaya mengembangkan basis data dan fakta nilai mutu. Laporan jurnalistik ini terletak dalam pembangunan dasar fakta. Hasil diliputkan mengeluarkan keputusan atas dasar fakta melingkupi persoalan yang dilaporkan oleh wartawan. Untuk peliputan ini memprioritaskan kepada kerja wartawan selalu mengecek fakta. Wartawan tidak mudah menaruh kepercayaan pada segala sesuatu, tetapi tidak langsung mempercayai orang yang memiliki kepentingan tertentu. Demikian yang saya laporkan minggu ini. Betran Hadi Wijaya dan segenap kru yang bertugas minggu ini pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.